Makanya pemahaman yang sering saya bagikan lebih ke pemahaman bukan settingan. Karena kadang-kadang orang burung birahinya tinggi di setting, dapat burung nih birahinya kondisinya tinggi nih, bahkan orang birahi bisa bunyi di setting jumbo kenceng bahkan kenceng karena konsep itu jumbo kenceng bahkan kenceng, settingannya harus seperti ini. Ya gak ketemu kalau burung itu lagi over. Di Mari sendiri itu lebih cenderung suka sama bahan itu yang factor banget atau yang biasa-biasa saja? Halo, selamat siang sahabat excellent. Hari ini karena tadi waktu kemarin buat vlog kok kayaknya banyak pertanyaan masalah birahi sama emosi. Hari ini saya pengen coba bahas tentang birahi sama emosi. Sahabat excellent, tadi pertanyaannya gini, gimana sih Om burung yang over emosi dan burung yang over birahi? Oke, kita bahas ya. Yang simpel gini sih teman-teman, kalau burung birahi itu kan coba teman-teman lihat, burung birahi itu mesti ngembang, mesti ngekeknya jarang, mesti galak cenderungnya ya. Kalau kita lihat dari sisi betina rata-rata jantan pun seperti itu. Bahkan ketika jantan itu birahinya cukup tinggi, galaknya seperti galak betina. Galaknya seperti galak betina. Bahkan ada jantan yang kalau birahinya tinggi itu ngajar betina. Nggak cuman betina ngajar jantan, tapi rata-rata kan betina yang ngajar jantan. Makanya burung itu disebut over birahi. Karena apa? Patokannya apa over birahi? Apakah burung yang bebek atau burung yang ngecek-ngecek mutah-mutah itu birahi? Enggak. Kalau menurut saya bukan itu patokannya. Untuk gara burung, patokan burung bebek itu nggak jadi jaminan burung itu birahinya udah over. Burung ngecek-ngecek mutah-mutah, birahi jantannya keluar itu juga bukan jadi patokan kalau burung itu birahi over. Bener birahi, burung itu memang birahi. Tapi ada burung yang harus birahi baru keluar enaknya. Jadi kenapa kok jantan rata-rata birahi bunyi bilangnya? Karena jantan itu ya yang dinamakan birahi bukan cuman karena ngecek-ngecek mutah-mutah terus berarti dianggap birahinya over, enggak. Kalau menurut aku, kalau jantan yang birahinya bagus itu malah dia harus ngeluarin birahi kawinnya, tapi dia tetap gacor. Saya sudah sering bilang sebenarnya di vlog yang lalu. Nah kalau untuk betina gimana Om? Selama betina itu tetap bunyi dan gacor, itu belum over birahi. Bahkan kalau saya loh, burung cabut bulu kalau masih gacor, masih bisa nampil, masih bisa bagus, itu bukan over birahi. Sekarang coba bayangin ya, gambarin. Ada lagi orang bilang burung gestang itu birahi nggak? Enggak. Birahi. Maksudnya belum over birahi selama dia masih bunyi. Masih ingat Gendewo ya, tempatnya Om Adi PRD. Halo Om Adi, kalau nonton vlog ini, ingat Muslim punya Den Baong ya, Om Den Baong itu burungnya gestang, dan beberapa burung-burung lain lah, itu hanya contoh sampai 2 aja. Burung itu gestang kadang muncul di atas, gestangnya lebih banyak lah, itu yang namanya birahi, ketinggian. Tapi belum sampai over. Kalau over tuh burung birahinya udah bunyinya sudah susah. Gendewo dulu gestang sambil bunyi, apakah itu dinamakan over birahi? Saya bilang belum. Burung yang namanya over birahi sudah susah bunyi. Betina juga sama, betina bebek, habis bebek terus dia bunyi. Apakah itu disebut over birahi? Enggak. Kalau selama dia masih bisa nampil, bahkan ada burung yang harus bebek dulu di bawah, di atas baru nampil setelah ngelepasin birahinya di bawah. Ada burung jantan yang harus gestang dulu di bawah, baru di gantangan nampil, gitu loh. Ngelosnya di gantangan. Jadi patokan over birahi yang benar, kalau menurut saya itu burung yang sudah susah bunyi, baik di rumah maupun di gantangan. Jadi teman-teman jangan salah paham. Nah biasanya diiringi dengan ciri-ciri seperti apa Om burung over birahi?
biasanya dengan diiringi dengan ciri-ciri dia itu ngembang, galak. Itu kalau yang masih tahap awal nggak ada masalah ngembang galak, kalau dia belum sampai gacornya hilang itu belum over birahi. Cuman kalau sampai ketiduran om lah, sampai merem-melek om, itu aku anggap over birahi. Maksudnya birahinya ketinggian, belum over nih, sampai nggak bunyi lah itu baru over. Tidur bukan karena kondisi kelelahan, kepanasan, atau karena kondisi mungkin dia capek ya, itu bukan over birahi. Wah ini ayamnya gangguin aja ini. Ganggu ayam teman-teman, nanti pada yang bilang berisik ya. Nah, jadi patokannya birahi itu patokannya selama di gantangan bisa bagus atau di rumah untuk jantan bisa gacor. Malah burung jantan yang bisa konslet itu menurut saya ketika dia birahi tinggi dia tetap gacor. Tapi kalau cuma mutang-mutang ngecek-ngecek, mutang-mutang ngecek-ngecek, mutang-mutang ngecek-ngecek tapi tidak bunyi, susah bunyi, lah itu burung birahinya ketinggian nih gitu loh. Jadi dipahami, birahi tinggi itu pemahamannya seperti itu gitu. Ketinggian itu seperti itu, over birahi itu seperti itu gitu loh. Jadi banyak pertanyaan kan tadi karena ngomongin over birahi, jadi saya ngomongin ini. Makanya sebenarnya hari ini saya nggak punya jadwal ngevlog. Cuman aku lanjutin lah, saya anggap sebagai fondasi dasar yang kemarin aku bahas. Terus gimana om yang emosi? Nah, yang burung yang emosi itu biasanya burung yang nggak nyaman. Burungnya nggak nyaman, over emosi gimana? Kalau selama dia wak-wak tapi tetap bunyi, tetap gacor, itu emosi, itu emosinya keluar tinggi, tapi dia kan jadi nggak tidur, tapi dia tetap gacor, nggak ada masalah dengan itu gitu loh. Jadi kadang orang salah paham bahwa burung over emosi, ngereng, rekel, tapi selama dia gacor tetap ada duduknya, it's okay. Tapi kalau dia terlalu over, dia terlalu wak-wak, dia nggak ada bunyinya, dia ngereng tapi nggak ada bunyinya, ngereng bunyi terus, tapi gacor duduknya kurang, nggak ada duduknya, lah itu burung over emosi. Biasanya burung-burung seperti itu tuh burung-burung yang birahinya tinggi, nggak kesampaian, itu burung itu akan over emosi. Jadi gini, nyambungnya antara birahi sama emosi harus dipahami bahwa burung birahi yang ketinggian itu ketika semakin tinggi dia akan mengeluarkan emosi, bahkan emosinya bisa nyelip. Karena dia nggak kesampaian, akhirnya emosinya bisa nyelip. Dan vlog itu dan pembahasan itu sebenarnya sudah saya bahas. Kalau burung jantan gimana sih om waktunya dikawinin? Ketika dia udah nyelip birahinya, sampai emosinya tuh tinggi banget sehingga butuh dikawinkan untuk menyeimbangkan. Birahinya dia netral, emosinya dia netral, baru. Biasanya kalau ketemu burung ditempel, dicariin burungnya akur, emosinya keredam karena dia nyaman. Pemahaman burung emosi itu sebenarnya burung yang nggak nyaman. Perlakuan kita yang buat burung itu nggak nyaman itu yang naikkan emosi, dicabut dari pasangannya atau pasangannya kurang akur, itu emosi mesti naik. Coba bayangin, sampai teman-teman dijadiin satu sama orang yang teman-teman paling benci, teman-teman mesti nggak nyaman. Tapi coba disajiin satu sama yang teman-teman suka, teman-teman cintai, teman-teman sayangi, ya otomatis teman-teman nyaman. Dan di situ emosi teman-teman tidak akan meledak-ledak. Itu bayangan di manusia. Sebenarnya simpel dan logis sekali. Cuman kadang-kadang orang untuk memahami seperti itu memang harus dijelaskan. Ya moga-moga vlog ini benar-benar bisa memahamkan teman-teman untuk mencari settingan burung gimana sih menyeimbangkan antara birahi dan emosi. Terus bicara burung konslet itu seimbang antara birahi sama emosi. Tidak dalam waktu yang cepat teman-teman, seimbang dalam waktu yang lama, diperseimbangkan terus, akhirnya dia bisa rubah lagu dan ngedobel. Atau emosinya karena birahi ini kadang-kadang kan nggak kekontrol, naik terus, nah akhirnya keluar emosi, diimbangkan lagi dengan dikawinkan gitu loh. Biasanya emosi yang keluar setelah birahi itu emosi yang ketinggian karena birahi yang tinggi. Makanya pemahaman yang sering saya bagikan lebih ke pemahaman bukan settingan. Karena kadang-kadang orang burung birahinya tinggi disetting, dapat burung nih birahinya kondisinya tinggi nih, bahkan over birahi susah bunyi, disetting jemur kenceng bahkan kenceng, karena konsep konslet itu jemur kenceng bahkan kenceng, settingannya harus seperti ini. Ya nggak ketemu kalau burung itu lagi over birahi kondisinya. Makanya harus tahu dulu sebelum kita nggak ada burung ini di posisi kadar birahi seperti apa, kadar birahi emosi seperti apa, baru burung ini dianggap bisa disetting untuk jadi sesuai harapan kita.
Terus hubungannya sama burung semi. Burung semi itu seperti apa ya? Mendekati antara birahi sama emosinya hampir imbang karena dia bunyinya enak. Dia nggak bunyi kayak burung vector emosinya lebih tinggi, nggak juga kayak burung konslet. Kalau burung konslet lebih mendekati lagi bahkan imbang. Kalau burung semi itu cenderung meremelek, cenderung ada nyipit-nyipit matanya gitu loh. Lah artinya apa? Itu birahinya lebih tinggi daripada emosi. Tapi itu kalau misalnya bisa diseimbangkan dengan posisi nganu, kalau memang dia karakter dengan posisi yang cukup lama dan dia karakternya masuk, habis birahi bunyi itu diseimbangkan cukup lama, dia jadinya double. Makanya burung double itu biasanya dari saking gacornya, gacor tingkat nyaman, tingkat gacor tingkat nyaman, cara bunyinya udah enak, udah lelah karena dia seimbang antara birahi sama emosinya, baru dia bisa ngedouble. Atau burung itu ternyata malah nakal, ngering segala macam, ya otomatis harus diproses lagi. Jadi begitu teman-teman ya. Intinya pembahasan saya di sini cuma mengacu pada pembahasan saya yang kemarin. Coba teman-teman bahas dulu, perhatikan dulu kenapa kemarin saya kasih landasan dasar tentang burung emosi dan birahi. Seperti apa sih burung vector, burung semi, burung konslet itu apa? Itu karena itu landasan dasar, kita mau lari kemana gitu loh. Nah untuk pemahaman emosi birahinya ya sekarang ini tak jelasin. Sebenarnya udah banyak teman-teman yang paham, cuman kadang-kadang ketika dengar seperti itu agak bingung ya. Moga-moga saya ini bisa jadi masukan. Dan sekali lagi teman-teman saya bilang, saya di sini tidak bermaksud menggurui. Saya pure murni dalam hati, dari hati yang paling dalam saya pengen berbagi demi teman-teman. Benar-benar, bukan berarti saya merasa lebih pintar, bukan berarti saya lebih master dari teman-teman maupun master-master di sini. Enggak. Saya bukan lebih pintar, saya hanya cerita apa yang menurut pemikiran saya dan yang saya alami. Gitu ya teman-teman ya. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang menggurui. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf kalau saya menyinggung perasaan siapapun di sini. Saya buat vlog ini untuk berbagi. Intinya itu. Ya oke, segitu dulu teman-teman. Sampai di sini. Salam minor. Masuk akal.